Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sayatan melalui aplikasi Global Mapper, di mana versi yang saya pakai ini versi 20. Langkah pertama adalah kita memasukkan demnya. Ini untuk contoh aja, dem Merapi. Dimasukkan, bisa di drag seperti ini, kemudian klik yes to all. Ya, ini adalah layout dari dem yang saya masukkan. Udah bisa lah ya, zoom in, zoom out, dan lain sebagainya. Langsung saja kita membuat sayatannya. Untuk membuat sayatan, bisa diklik bagian ini, path profile, bagian ini, klik, kemudian di OK. Nah, kemudian kita pilih daerah yang mau kita sayat, misal ke sini, kemudian dari sini ke sini. Misal kalau kita langsung mau mengakhiri sayatannya, langsung diklik kanan. Jadi terbentuklah sayatan. Kemudian kita mencoba membuat sayatan yang belok ya. Untuk sayatan yang belok itu sendiri bisa dimulai, contohnya dimulai dari sini, kemudian diklik kiri, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kiri, klik kiri. Kalau udah selesai baru diklik kanan. Kemudian ini adalah hasilnya, dimana titik kuning ini adalah titik tempat beloknya. Ini ya, dimana silang yang di bagian garis itu menunjukkan lokasi dari bagian yang kita tunjuk ini. Kemudian kita juga bisa mengatur layout dari sayatan ini. Yang pertama kita coba mengatur warnanya. Bisa kita klik display option, ada beberapa pilihan. Yang pertama set background ini untuk memilih warna backgroundnya. Misal kita pilih warna abu-abu seperti ini. Kemudian kalau mau mengganti warna sayatannya atau isi yang di dalam sayatannya, seperti ini, di bagian terrain color ya, tadi banyak pilihannya. Kita coba contohnya pakai hijau aja, yang kayak warna rumput. Nah, kayak gini ya. Jadi kemudian kita juga bisa mengatur ekskargasinya. Misal SV sama dengan berapa SH, itu berada di bagian path profile setting. Di sini path setup, klik, kemudian yang paling bawah sendiri di bagian ini pada awalnya dicentang dulu, kemudian dipilih berapa perbandingannya. Kalau ini berarti 1:1 SV sama dengan 2 SH. Kalau mau dibuat 3 bisa ini, maka akan lebih curam penampakannya. Dan tentunya dalam pembuatan sayatan geologi dan geomorfologi berbeda. Apabila kita membuat sayatan geologi, itu perbandingan yang kita masukkan tuh 1:1. Jadi ininya kita uncheck aja. Kita ganti 1. Ini adalah 1:1-nya. Tapi kalau kita mau membuat sayatan geomorfologi, itu bisa kita lakukan ekskargasi, dimana biasanya tuh maksimal itu
diganti 4 itu udah cukup kelihatan perbedaannya. Maksimal ya, maksimal 4 sudah sangat terlihat. Jadi tergantung daerah kalian, misal daerahnya cukup landai dan perlu ekskargasi yang lebih tinggi lagi bisa, tapi ini karena daerahnya kelerengannya cukup tinggi jadi nggak perlu banyak-banyak ekskargasinya, kita buat 2 saja, sudah terlihat perbedaannya. Kemudian setelah kita selesai mengatur, kita juga dapat melakukan pengaturan batas bawahnya dari sayatan ini, dimana batas bawahnya ini kita atur di sini. Bagian ini kita cek, kemudian bagian bawahnya ini kita atur, misal kita atur minus 500, kemudian kita oke saja, maka bagian bawahnya akan berubah menjadi minus 500. Pengaturan bagian bawah ini biasanya dilakukan ketika ketika kita akan membuat sayatan geologi, karena biasanya kan butuh sayatan yang lebih panjang pada bagian bawahnya untuk membuat litologinya. Kemudian kalau kalian mau mengatur satuannya ini, satuan ketinggiannya, bisa dipilih di sini, feet atau meter, tapi biasanya yang digunakan meter. Oke, saat kita sudah melakukan pengaturan pembuatan sayatannya, apabila kita mau menyimpan data sayatan ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik file, kemudian save bitmap file. Ini maka akan tersimpan dalam bentuk bitmap. Misal kita nama, kemudian kita save, maka hasilnya nanti kita ulangin, kita save di sini, kemudian kita namain, kemudian di save. Maka hasilnya dapat kita buka di mana yuk. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau kalian mau ngedit lagi nanti, misal di Corel atau di apa, kan tuh pasti ada skalanya ya, skala petanya harus kita sesuaikan sama skala skala sayatannya. Nah, itu kita bisa atur di saat mengekspornya. Kita lakukan klik file, kemudian kita pilih yang ini, save render profile to vector format atau PDF, diklik, kemudian kita pilih yang PDF, kemudian oke. Nah, di bagian sini ya, export to fixed scale of, ini kalian ketik skala peta kalian, misal 1:25.000. Kemudian kalian juga bisa mengatur kertasnya, output kertasnya, karena ini di PDF berarti ada
layout kertasnya. Kita coba ampat. Orientationnya kita buat landscape. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, kita pilih daerah atau tempat kita menyimpan. Ini adalah hasilnya. Hasil dari ekspor tadi sesuai dengan skala yang kalian inginkan. Ya, seperti itu saja cara membuat sayatan di Global Mapper. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa di chat kami, asisten MGL, atau bisa chat saja langsung ke Mas Rahmat ya. Kalau mau privat bikin sayatan, ya ke masternya itu Mas Rahmat. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.